Selamat pagi ya. Nih kita datangan kasus baru. Jadi ini ada kawan punya kasus motornya rusak, beli ECM bekas. Nah ini kode ECM-nya B6Y. Jadi ceritanya dia beli ECM bekas. Terus SCU yang lama pakai ini. Ini SCU lama. Nah, kejadiannya ya. Setelah dibelikan ECM ini, ternyata motornya nggak nyala. Nah kita akan tes tadi kan udah kita tes ya. Tadi tak tes dulu. Waktu dicek ternyata full pump nggak mau nyala. Nah itu kan kita harus curiga bahwa ECM yang ini itu berbeda ECM ID-nya dengan yang di SCU. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Baca di sini ECM ID berapa. Terus nanti baca juga ECM ID yang di sini. Itu kalau mau kerja dua-duanya. Atau kayak gini. Pertama tes dulu konektivitas ini dengan remote-nya. Contohnya kayak gini ya. Nah, nyalain alatnya dulu. Nah, ini masih ada yang bingung. Masuknya di mana? Tak taruh di menu Honda ya untuk keles-keles. Nih, males bikin menu baru. Nah, di sini kita masuk di special remote. Kemudian di sini tes key ini mau Yamaha mau Honda sama aja lah. Yamaha. Terus power modulnya kita nyalakan power. Nah, udah nyala, kita tekan OK. Ada di sini perintah. Kedip cepat ya. Maaf, gelap. Kita tekan OK. Padahal remote-nya ini udah kedip cepat. Tapi status di sana tadi no connect. Kita coba lagi ya. Ya connected good. Artinya gini. Ini SCU sama modul ini juga sedikit sudah ada masalah, nggak gesit ya. Kalau biasanya itu cepat. Masuk cek sinyal dia langsung connect gitu. Nah, itu connected good ya. Kalau sudah connected good itu kita contohin ya tuh. Smartnya nyala, kita kontak on. Nah, full pumpnya nyala. Sekarang udah nyala karena ECM ID-nya udah kita samakan. Tapi kita mau kasih tahu bagaimana caranya. Pertama langkah yang saya lakukan adalah baca dari sini. Kita harus punya data. Sebenarnya ini ECM baru atau bekas. Kita buka SCU-nya, kita baca. ECM ID-nya ini 51594D. Ya. Terus tak baca juga di sini. Nah, untuk baca ECM itu nanti di sini ya. Di pin PDM-nya di sini. Jadi untuk pinnya sendiri kita kasih lihat dah. Biar tahu sekalian. Nih. Pinnya tuh 1. Yang ini. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Pinnya 1 2 3 4. Jadi nanti dia ada 4 kabel yang disolder di sini. 4 kabel itu nanti akan saya coba masukkan fiturnya di sini untuk baca ID ECU mulai dari pokoknya generasi yang ECU kayak gini lah. Yang model-model karet kayak gini. Yang pinnya ada 4 itu bisa dibaca semua sebenarnya. Nanti pelan-pelan tak masukin. Nah, ini masih prototipe belum tak masukin. Nah, kita bisa cek dulu ECM ID yang di sini berapa. Nah, tadi dapat ECM ID-nya itu 4D7175. Sedangkan yang di SCU sini itu 51594D. Nah, ini kan dua-duanya enggak sama nih. Ya otomatis full pumpnya enggak mau nyala. Terus langkah perbaikannya gimana? Nah, kita baca dari sini tadi udah ada data. Kalau kita nggak renew ECU-nya ini nggak renew, maka dari sini tulis ke sini. Atau yang di SCU ini diganti. Langkah yang saya lakukan, kita tulis ECM ID yang ke sini. Caranya nih. SCU 51594D ini kita hapus. Kita isi 4D7175 dari ECM ini.
masuk sini. Dan sekarang ECM ID yang di sini itu adalah sama seperti yang di CU. Dan walhasil setelah kita tes, nah tadi kayak gitu ya. Tuh, terus kita kontak on. Nah, full pumpnya udah nyala. Cuman biasanya di sini sennya nyala ya, nggak nyala ini. Nggak tahu. Jadi untuk penanganan kasus-kasus semacam ini, kedepannya saya akan pikirkan untuk menambah menu baca ID yang di sini aja. Kayaknya gitu aja ya. Kayak renew kok nanti kalau tak masukin kok terlalu murah nanti alatnya. Ya. Ini aja, masukin fitur baca ID ini sama masukin fitur tulis SCU ID ke sini. Nah, itu nanti bisa untuk kasus-kasus misalnya dapat ECU NMAX Turbo nih. Baca aja ID ECM yang di sini, baca, terus beli SCU ini, SCU, tulis nanti SCU ini dengan ECM ID dari misalnya ECU NMAX Turbo berapa, SCU-nya, ECM ID di sini berapa, kita baca, tulis ke sini, terus nanti daftarin repot baru dengan ID dummy ya. Nanti ID dummy bisa dibaca lah, misalnya dia ID-nya berapa, terus nanti bisa dipakai. Karena kan kita hanya nulis ECM ID-nya aja. Mungkin skemanya kayak gitu ya untuk menangani kasus NMAX Turbo. Ini skema lama yang teman-teman dulu pakai, tapi kayaknya masih relevan. Dan kalaupun masuk fitur NMAX Turbo terlalu murah nanti alatnya, karena cuma 1,5. Jadi kita fokus aja ke baca ID aja gitu ya, kayaknya gitu. Jadi dengan banyak pertimbangan nanti akan saya coba pertimbangkan mana yang akan kita masukkan. Gitu aja. Yang penting kasusnya tahu ya. Penyelesaian untuk ECM ID yang berbeda itu ada 2 tahap, 2 cara. Yang pertama kita bisa renew ECM kalau misalnya kita udah punya renew ECM, atau kita baca ID ECM tulis ke SCU sini. Nah, ini kemarin belum tak masukkan fitur untuk tulis SCU ID. Apa mungkin masih relevan, nanti kita coba masukkan. Gitu aja ya. Tapi semakin banyak nanti fiturnya, kebanyakan jadi nggak relevan harganya. Nah, kemarin aja sudah diprotes sana sini, tapi kita akan pertimbangkan untuk kawan-kawan semua. Gitu aja ya. Terima kasih. Kasus hari ini selesai dengan penyelesaian baca ID ECM dari sini, tulis ke sini, tanpa ganti remote, tanpa ini dan itu. Begitu kasusnya selesai.